Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama nanti ini dilanjut di Zoom yang kedua, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Jadi karena saya Zoom-nya hanya 40 menit, jadi Zoom pertama tentang kepemimpinan, Zoom kedua nanti tentang sumber daya manusia. Iya, Bu. Join lagi ya. Oke, ini materi hari ini yaitu kepemimpinan. Oke, kepemimpinan menurut Robin yaitu sebagai kemampuan untuk memengaruhi ya suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Jadi yang namanya pemimpin itu berarti ada yang dipimpin. Ya. Kalau ada namanya pemimpin berarti dia punya anggota. Nggak mungkin kalau dia sendirian itu berarti nggak mungkin jadi pemimpin. Nah, karena dia punya anggota, ada kumpulan orang, di situ biasanya orang-orang berkumpul karena punya kesamaan. Kesamaan itu, entah itu keinginan yang sama atau kesukaan yang sama, pokoknya hal-hal yang sama dan punya tujuan yang sama. Jadi kayak gini, kalian, bikin komunitas nih, komunitas pencinta komik misalnya, ya, berarti kalian punya hal-hal yang sama, yaitu kesamaannya adalah menyukai komik. Nah, setelah berkumpullah para pecinta komik ini, kemudian kalian punya, tujuan. Tujuannya adalah biar komik ini tambah dikenal sama orang, misalnya kayak gitu ya. Nah nah itu tujuan. Kalian akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mana, tujuan itu tercapai, kayak gitu. Kemudian atau lagi, kalian akan memilih pemimpin yang mana, tujuannya itu mampu dicapai oleh, si pemimpin ini mampu membantu tercapainya tujuan tadi. Misalnya, oh saya mau karena tujuannya adalah menyebarkan komik gitu ya, berarti kalian akan memilih pemimpin yang, pinter bikin komik. Nah kayak gitu. Jadi, pemimpin tuh yang dipilih yang mampu mempengaruhi kelompok itu untuk mencapai tujuan. Tadi misalnya itu komunitas pecinta komik berarti, eee organisasi non-laba gitu ya. Terus kalian misalnya bikin organisasi yang, profit atau tujuannya adalah laba. Berarti ini adalah organisasi yang berupa perusahaan atau usaha, gitu ya. Organisasi awalnya misalnya dari komunitas pecinta fotografi. Kemudian fotografi ini setiap kegiatannya membutuhkan dana misalnya. Kemudian kalian itu menyewakan kamera di situ misalnya. Nah, itu sudah jadi beda lagi karena tujuannya adalah sudah di situ ada transaksi. Terus selain menyewakan kamera juga menyewakan jasa fotografi, menyewakan background. Nah, di dalam komunitas pecinta fotografi ini kan banyak banyak macam-macam orangnya. Nah, seperti itu. Kemudian akan dipilih orang yang mampu merangkul semuanya, misalnya kayak gitu. Kan ada orang yang, punya kemampuan seperti itu. Nah, di sini yang kedua, Gibson menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai suatu usaha, menggunakan suatu gaya, mempengaruhi dan tidak memaksa, serta memotivasi individu di dalam, kelompok tersebut untuk mencapai tujuan. Jadi sama intinya mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan, mempengaruhi, tidak memaksa, dan memotivasi. Jadi seperti itu. Jadi kayak ngomong-ngomong, gimana kalau kamu gini-gini? Oh iya ya gini ya. Akhirnya kalian merasa termotivasi untuk mengikuti sesuatu karena bujukan orang. Nah berarti orang ini punya punya sikap kepemimpinan sebenarnya, itu ya. Kemudian ternyata kepemimpinan dalam wirausaha itu berdasarkan kepercayaan dan kreativitas. Jadi dipercaya mampu menghasilkan gitu ya, orang, di dalam kelompoknya kalian ya, ada orang yang kira-kira punya kreativitas yang tinggi, kreativitas mampu, menciptakan produk baru gitu ya. Kemudian kalian percaya itu gitu ya, percaya pada kemampuannya untuk meng-guide kalian atau memandu kalian untuk mencapai tujuannya. Nah itu menjadi kepemimpinan. Nah
Di sini bedanya pemimpin sama anggota, pemimpin sama follower itu seperti ini. Kalau follower atau pengikut itu reaktif. Ada suatu kondisi dia baru bereaksi. Tapi kalau pemimpin itu berinisiatif, tanpa ada kejadian apapun dia mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Follower itu mendengarkan, menunggu perintah, gitu ya. Kalau leader ya memimpin, memberi perintah, gitu. Kalau menunggu semuanya menunggu, gak ada yang nyuruh ayo rek gitu, gak ada yang gitu, ya nggak akan jalan-jalan gitu loh, cuma follower tok itu berarti. Nah kemudian leader, pemimpin itu menggunakan waktu dengan perencanaan dan antisipasi masalah. Jadi dia bikin, karena perencanaan itu sudah separuh dari pelaksanaan. Jadi dengan merencanakan, kalian itu sedang menyusun tujuan, menyusun goal. Nanti dalam jangka waktu 1 bulan kita akan mencapai ini. Kalian sebagai ada orang yang memimpin kalian seperti itu, kalian kan semangat jadinya. Gimana caranya dalam waktu 1 bulan nih tercapai apa yang direncanakan oleh pemimpin gitu. Terus kalau follower itu seringannya cuma mengikuti apa katanya pemimpin tadi. Pokoknya dia apa kata nanti gitu ya, gitu-gitu sukanya apa kata nanti. Nah, kalau pemimpin dia itu set goal dulu gitu. Kemudian kalau leader invest time with people, kalau followers spend time with people. Bedanya gitu ya. Dia akan, kalau leader, pemimpin ini akan lebih banyak menghabiskan waktu, sama-sama menghabiskan waktu sebenarnya, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kira-kira nanti akan dia butuhkan, gitu ya. Jadi tetap goal-nya itu apa gitu ya. Dia akan merasa akan membutuhkan orang tersebut. Memang kesannya kayak membutuhkan, memanfaatkan ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi kepada kolaborasi gitu ya. Dirasa orang tersebut, orang yang diajak hangout itu mampu memberikan sesuatu value untuk usahanya, dia akan mau menghabiskan waktu dengan mereka. Tapi kalau cuma hura-hura, dia nggak mau. Nah itu bedanya hura-hura dengan invest time. Terus kalau leader mengisi kalender dengan prioritas ke depan. Jadi disusun prioritas, skala prioritas kalau kalian pernah dengar. Jadi mana yang lebih penting, mana yang tidak begitu penting, mana yang bisa ditinggalkan. Yang penting mendesak, ini yang dikerjakan dulu. Gitu ya. Yang bisa ditinggalkan nanti. Jadi nggak salah mengatur yang tidak penting dulu yang dikerjakan. Berarti kalian tidak bisa mengatur skala prioritas. Tuh. Jadi harus kenali diri kalian. Kalian punya ciri-ciri leader atau ciri-ciri follower. Selanjutnya, ini saya memberikan ilustrasi tentang pentingnya karena pemimpin itu, kenapa di dalam kewirausahaan ini ada pemimpin gitu loh, gitu ya. Kenapa dalam kewirausahaan bicara tentang pemimpin? Kewirausahaan itu memang apa istilahnya one man show. One man show itu berarti pertunjukan satu orang. Pertunjukan satu orang itu maksudnya semua orang mengerjakan semuanya. Satu orang mengerjakan semuanya. Jadi multi talent orangnya ini. Jadi dia mulai ngurusi pemasaran, produksi, keuangan, ya, sampai ngurusi pegawai itu diurus sama satu orang. Nah, pada skala kecil itu masih mampu satu orang, tapi kalau skala usahanya sudah tambah besar, dia mau nggak mau akan membutuhkan orang untuk membantu dia. Nah, ketika dia mempekerjakan orang lain, berarti di situ si kepemimpinan sudah mulai dibutuhkan. Nah, makanya kita bicara tentang kepemimpinan. Nah, ini ya, ini ilustrasinya. Seorang wirausahawan dengan bekerja keras, kesungguhan, dan kejujuran mampu mencapai skor 8. Ini misalnya dia memproduksi sendirian, dia akan memproduksi 8. Kalau bekerja keras 2 kali lipat, akan mustahil mencapai 10. Ya kan, dia sudah nanti over exhaust gitu ya, jadi kecapean gitu loh. Kayak ya gitu, overburn ya. Kemudian karena sudah kelelahan bekerja, jadi maksimal dia bisa mencapai cuma 8,5. Nah, ketika dia mempekerjakan orang, kemudian mendelegasikan tugas, mulai menggunakan orang-orang lain sebagai stafnya, dia mulai bekerja dengan leadership, bukan hanya entrepreneurship, bukan hanya technopreneurship. Maka akan terjadi lonjakan skor leadership dari 1 menjadi 7. Nah, kemudian efektivitasnya menjadi 7 dikali 8. Ini ilustrasi saja.
Jadi misalnya kalau dia kerja sendirian, dia bisa menghasilkan 8 produk, misalnya kayak gitu. Dia kerja dari pagi sampai malam, misalnya 2 kali lipat, misalnya awalnya kerjanya cuma 8 jam, terus dia mau kerja 16 jam. Dia akan kecapean gitu loh. Kalau kecapean, itu kerjanya jadi nggak maksimal. Tingkat ketelitiannya akan menurun, tingkat konsentrasinya juga akan menurun, karena dia sudah kecapean nih. Jadi bukan yang dihasilkan menjadi 16 juga gitu, malah paling maksimal ya 9 gitu. Coba bisa nambah 1 karena udah capek banget gitu. Nah, ketika dia mengajak orang lain untuk membantu, itu bisa jadi 8 produk yang dihasilkan, dia mengajak satu lagi, dia bisa menghasilkan 16. Dia mengajak 3 orang, jadi semakin banyak pertambahan sumber daya manusia, semakin banyak produksi yang bisa dihasilkan. Namun ada beberapa syarat, yaitu diantaranya dia mampu memberikan perintah secara jelas, bahasanya jelas. Kalau ngomongnya gagap, ngomongnya tidak teratur gitu, dia akan kesulitan untuk memberikan perintah gitu ya kepada bawahannya. Kemudian emosinya harus stabil karena ketika kalian bekerja sama dengan orang lain itu ya, kalian kelompokan aja 2 orang. Ketika satu orangnya ini dia kayak punya masalah, misalnya kalian kelompokan satu orangnya lagi putus cinta. Dia punya masalah kan, punya masalah emosi. Nah, ketika dia punya masalah emosi, dia nggak akan bisa fokus ngerjakan gitu. Dan kalian dibutuhkan kesabaran yang tinggi untuk mengerjakan itu. Kemudian konsistensi dan pengetahuan yang mumpuni. Nah, ini contohnya aja seperti ketika dia punya leadership dia sendirian gitu ya. Dia mau bertambah jam kerjanya cuma ke samping, gitu ya, cuma ke samping sini. Tapi kalau dia punya pegawai, jadi naiknya ke atas sini, gitu. Jadi kalau dia sendirian itu garis mendatar ke bawah, gitu ya, mendatar ke kanan. Tapi kalau dia punya pegawai, ada kepemimpinan di dalamnya, dia bisa menjadi naik ke sini. Gitu. Selanjutnya ada jenis kepemimpinan. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan. Gak apa-apa, Bu. Oh, enggak. Saya lanjutkan ya. Jenis kepemimpinan. Jenis kepemimpinan di sini ada 4. Yang pertama diktator, kedua partisipasi, ketiga delegasi, yang keempat konsiderasi. Oke, diktator. Kita mulai dari diktator dulu. Diktator ini pemimpin membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat dalam diri satu orang. Pemimpin memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Pengawasan bersifat ketat, langsung, dan tepat. Keputusan dipaksakan dengan menggunakan imbalan dan kekhawatiran akan dihukum. Jadi ketakutan. Jadi keputusan itu didasarkan pada reward and punishment. Jika ada, maka komunikasi akan bersifat turun ke bawah. Turun ke bawah itu maksudnya hanya bersifat pemberitahuan. Oke, kita bahas dulu diktator. Diktator, pemimpin itu membuat keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan kepada pegawainya, tanpa meminta pertimbangan kepada pengikutnya, tanpa meminta pertimbangan kepada anggotanya. Kira-kira ini gimana ya? Apa besok saya mau buka toko lagi ya? Apakah saya itu nggak ada kayak gitu. Dia langsung besok gini. Gitu. Sehingga apapun konsekuensi dari keputusannya tersebut, dia yang memikul. Dia yang bertanggung jawab penuh. Berarti kalau diktator ini ya, Bu? Harus punya pemikiran yang luas berarti, Bu. Iya. Karena banyak orang yang ragu-ragu mengambil keputusan tuh karena biasanya nggak mau ngambil tanggung jawabnya. Nah, saya nggak bilang ini paling jelek, itu yang lebih bagus gitu ya, enggak ya. Jadi tapi diktator ini dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu, pada situasi-situasi tertentu, gitu ya. Ketika pemimpinnya itu benar-benar cakap dalam artian paham betul apa yang terjadi, kemudian waktunya mepet misalnya, wis nurut aku gitu ya, kayak gitu. Waktunya mepet, waktunya terdesak, kemudian anggotanya ternyata memang tidak paham.
wes nurut apa kataku gitu-gitu kan, ya berarti apapun yang terjadi itu tanggung jawabnya pemimpin. Nah, ketika kalian nanti punya usaha, kemudian punya pegawai yang maaf ya, level pendidikannya itu tidak sama dengan kalian, itu akan sulit dimintai pendapat, gitu ya. Kalian nanti lulusan D3 gitu ya. Kemudian kalian punya pegawai anak SMK. Dia nggak ngerti enaknya ini gimana ya gitu, bingung sendiri mereka. Kalian habis waktunya untuk perencanaan. Terus kalian harusnya mikir sendiri, kemudian kamu kerjakan ini gitu. Ya dia taunya akan mengerjakan apa yang akan dilakukan. Jadi diktator ini bukan diktator konotasinya jelek ya, tapi sebenarnya bukan itu gitu loh. Ini pada kondisi darurat itu juga dibutuhkan pemimpin yang diktator. Kondisi darurat biar mereka nggak harus mikir, nggak panik tapi nurut sama pemimpinnya. Misal kondisi darurat itu kalau kayak kebakaran gitu tuh nggak ada komunikasi. Kalian enaknya lewat pintu sebelah kanan, pintu sebelah kiri, nggak ada. Lewat pintu darurat kayak gitu kalau kondisi darurat ya. Iya. Kemudian partisipasi. Di sini partisipasi itu pemimpin memotivasi bawahan untuk berperan serta dalam organisasi. Jadi dimintai pendapat. Kalau kondisinya gini, lebih baik gimana ya? Oh, menurut saya begini, menurut saya gini. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan, sehingga akan mendatangkan semangat, gairah dari para bawahan. Karena dimintai pendapat kan orang-orang kan merasa bertanggung jawab ya. Wah, ini saranku nih, aku harus rajin bekerja. Ini saranku diterima nih gitu. Berarti saya harus semangat di bagian yang ini. Kan ada perasaan seperti itu. Kemudian pada kepemimpinan ini pendelegasian wewenang sangat diutamakan. Sedangkan komunikasi berjalan baik untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Pada kepemimpinan partisipasi, pemimpin cenderung memberikan perhatian kepada bawahan dan pekerjaan sehingga komunikasi berjalan berbagai arah, situasional dan diagonal. Kepemimpinan partisipasi ini tidak efektif bila bawahan tidak menunjang keberhasilan perusahaan karena bawahan tidak matang. Nah, ini karena bawahannya masih belum cakap, belum pandai, tingkat pendidikannya tidak mencukupi misalnya, itu akan sulit untuk kepemimpinan partisipasi. Gitu ya. Kalau bawahannya kalian itu sudah punya pengalaman yang banyak, bawahannya kalian bisa diajak komunikasi, bisa diajak diskusi, itu sangat enak partisipasi. Gitu ya. Kalian tinggal ngelempar masalah, mereka dengan semangat sudah ngasih, gimana kalau gini, gitu ya. Iya, iya. Nah, itu partisipasi. Kemudian delegasi. Jadi kalau pendelegasian wewenang tuh seperti ini. Ya wes, urusan ini saya percayakan sama kamu yang bertanggung jawab gini. Ada orang-orang yang dikasih tanggung jawab tuh seneng, semangat kerja. Duh, aku dipercaya nih jadi semangat kerja. Ada orang yang bisa misalnya bekerja bukan di bidangnya, ketika dikasih wewenang mereka merasa keberatan. Ada yang seperti itu. Jadi itu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin juga untuk mengenali bawahannya. Bawahanku ini kalau dikasih tugas rajin nggak ya gitu ya. Kalau dikasih tugas mampu mengerjakan nggak ya, itu harus dimiliki oleh pemimpin. Delegasi, mendelegasikan itu adalah memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi memberi tanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban dari pelaksanaan hal tersebut. Oke, kamu tak kasih tugas ngurusi keuangan. Nanti kalian dia diberi tugas untuk mengurus keuangan, kemudian kalian tinggal minta laporannya. Ayo, mana laporannya keuangan? Kalian bisa seperti itu. Ya. Seorang pemimpin berhak mendelegasikan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Ketika kalian mendelegasikan tugas gitu ya, mendelegasikan wewenang, itu percayalah kepada bawahan bahwa dia itu mampu. Kalau kalian merasa mereka belum mampu, ya jangan didelegasikan gitu. Kan kadang gini kalau ngelihat ya, bisa nggak ya orang ini ngambil keputusan keuangan, nggak bisa nggak ya misalnya kayak gitu. Atau gini, paling gampang dalam organisasi kepanitiaan, ada yang bagian seksi konsumsi, ada yang seksi acara, ada yang seksi
Nah, mereka sudah punya tugas sendiri-sendiri nih, sudah ada pendelegasian tugas. Yang seksi konsumsi, ya udah ngurusi konsumsinya, nggak usah ngurus-ngurus yang nanti acaranya yang gini ya, nggak usah gitu, fokus di makanannya dia. Dia mau milih konsumsi yang seperti apa, yang harga berapa, yang mau beli kemana, itu kan sudah tugas urusannya seksi konsumsi. Kemudian seksi acara, ya udah dia fokus ngurus acara, nanti susunan acaranya bagaimana, pengisi acaranya siapa, fokus di sana, nggak usah mikir nanti kasih apa, sediain air minum ya, nanti jangan lupain, nah masih ada, itu kan nggak jelas berarti pembagian tugasnya. Kemudian pemimpin tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jadi pemimpin ini nggak boleh masuk sampai ke dalam, gitu ya. Pemimpin panitia sampai bilang gini, pokoknya seksi konsumsi harus pesen ke Bu itu gitu. Ternyata karena ibu itu ibunya dia gitu, nggak boleh sampai seperti itu. Itu sudah wewenangnya seksi konsumsi untuk memesan konsumsi dari mana gitu ya. Kalau nggak kayak gitu ya kamu aja yang jadi seksi konsumsi, pemimpin panitianya itu yang jadi seksi konsumsi, ketuanya. Kalau nggak percaya ada seksi konsumsi kayak gitu. Kemudian hanya sedikit melakukan kontak dengan bawahan. Penjelasan saya terlalu cepat atau tidak bisa dipahami? Sangat bisa dipahami, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya konsiderasi. Konsiderasi itu artinya pertimbangan. Jadi pemimpin ini punya pertimbangan yang banyak. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memberikan perhatian kepada bawahan agar menghasilkan kerja yang optimal. Jadi memang tugasnya pemimpin itu bukan mengerjakan pekerjaan, tapi tugasnya dia adalah memperhatikan bawahan. Duh, bawahanku ini tempat kerjanya yang kurang nyaman, kurang dingin. Jadi dia yang mengusahakan, oh berarti ruangannya si ini harus dikasih AC karena dia kepanasan, kerjanya nggak optimal. Oh si ini nggak bisa kerja optimal karena kepikiran anaknya di rumah sakit, kayak gitu. Sebentar ya. Tinggal satu slide sih sebenarnya. Habis itu ada notif habis. Nah, jadi kemampuan si pemimpin tadi harus memiliki kemampuan untuk bisa memahami gitu ya, memahami kondisi dari bawahannya. Konsiderasi yang diberikan merupakan motivasi kepada para bawahan untuk lebih giat bekerja, sehingga prestasi kerjanya akan lebih baik. Nah, kalau diperhatikan kan mereka merasa pimpinanku ini perhatian, Rek, aku harus semangat kerja. Ada perasaan seperti itu motivasi. Para bawahan yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan ini seringkali didasarkan oleh tujuan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda dari bawahan. Jadi kemampuan untuk mengenali bawahan ini yang penting. Jadi dalam konsiderasi. Oke, itu materi tentang kepemimpinan. Bu, tanya, Bu. Untuk materinya sebentar.